Coba di-mute dulu itu mic-nya. Dan di sini saya coba share screen lagi ya. Oke, baik. Tadi kita sudah sampai di soal nomor 3 ya, untuk menentukan besar dari kapasitansi kapasitornya. Nah, kalau dari soal ini, 2 kali C2 itu sama dengan 4 mikrofarad. Berarti C2 itu sama dengan 4 mikrofarad dibagi 2, gitu kan? Nah, berapa? Yaitu 2 mikrofarad. Nah, selanjutnya ada lagi nih, 2 C4 itu sama dengan 4 mikrofarad. Berarti kapasitansi C4 itu sama dengan 4 mikrofarad dibagi 2, yaitu 2 mikrofarad. Nah, di sini sudah kita uraikan ya, berapa sih besar dari kapasitansi kapasitor C1 sampai C6 gitu. Jadi telitinya di bagian sini gitu ya, kalau mengerjakan soal yang seperti ini. Gitu, oke. Nah, kita akan coba bahas untuk soal nomor 3 ini. Ya. Kita bahas satu persatu dimulai dari yang A dulu ya. Next, oke. Yang A, apa sih yang A yang ditanyakan? Yang A yang ditanya adalah kapasitansi ekuivalen atau kapasitansi kapasitor totalnya ya untuk rangkaian nomor 3 seluruhnya nih. Berapa sih kapasitansi kapasitor totalnya pada rangkaian ini gitu. Nah, di sini karena kapasitornya itu ada 6, ya ada 6, kemudian disusun secara seri dan juga paralel, tipsnya adalah langkah pertama itu kita selesaikan dulu yang susunan kapasitornya seri gitu. Kalau kita lihat di sini, mana kapasitor yang disusun secara seri itu hanya kapasitor C5 dan C3 gitu ya di sini. Ya berarti kita selesaikan dulu kapasitor yang disusun secara seri ini, C5 dan C3, yaitu sebagai CA ya. Kita sepakati sebagai CA. Nah, menghitungnya gimana? Yaitu 1 per CA sama dengan 1 per C5 ditambah 1 per C3. Oke? C5-nya itu 4 mikrofarad, dan kapasitansi C3-nya itu 4 mikrofarad yang sudah kita uraikan tadi di bagian diketahui. Oke, kemudian di sini berarti 1 per CA sama dengan 2 per 4 mikrofarad. Nah, di sini, oh ya, saya ingatkan lagi ya, jadi nanti kalian menghitung sendiri gitu ya. Coba untuk menghitung sendiri, karena biar tahu kendalanya di mana. Kalau kita praktis gitu ya, latihan menghitung sendiri, kita bakal tahu kemampuan kita menghitung tuh di mana dan kendala saat menghitung tuh di bagian mana gitu. Biasanya suka apa ya, agak jeda gitu ya di bagian sini. Next selanjutnya apa ya, diapain perhitungan gitu. Jadi nanti kalian harus menghitung sendiri biar tahu kendala dalam menghitungnya itu udah sampai mana gitu. Ya, berarti di sini kita kalikan silang ya, 2 CA sama dengan 4 mikrofarad. Berarti CA sama dengan 4 mikrofarad dibagi 2 gitu. Berapa? Yaitu 2 mikrofarad. Nilai kapasitansi kapasitor seri CA-nya. Nah, sekarang jadi rangkaian yang kita punya menjadi seperti ini ya. Ada C4, kita fokus ini C4, CA, dan C2. Nah, ini kalau kita lihat ya, C4, CA, dan C2 itu disusun secara paralel gitu. Berarti di sini kita sepakati sebagai kapasitor paralel 1 gitu. Kemudian kalau kita lihat yang bawahnya, itu juga sama ya, C6 dan C1 ini disusun secara paralel gitu. Yaitu kita sepakati sebagai kapasitor paralel 2 atau CP2. Nah, sekarang berarti kita mau menghitung ya kapasitansi ekuivalen dari C paralel 1 dan C paralel 2. Karena paralel berarti tinggal dijumlahkan aja. Jumlahkan biasa ya. Kita fokus dulu untuk menghitung kapasitansi ekuivalen dari C paralel 1. Itu sama dengan CA ditambah C4 ditambah C2. Oke, kita masukkan ya, CA-nya 2 mikrofarad,
ditambah C4-nya itu 2 mikrofarad, ditambah C2-nya itu 2 mikrofarad. Kita jumlahkan sama dengan 6 mikrofarad gitu. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita menghitung kapasitansi total atau ekivalen dari kapasitor paralel kedua. Nah, itu sama dengan C6 ya. Kapasitor C6 ditambah kapasitansi dari C1. C6-nya berapa? 3 mikrofarad ditambah C1-nya itu 3 mikrofarad. Ya berarti sama dengan 6 mikrofarad gitu. Kayak gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih tahap apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan ketika mau menghitung kapasitansi kapasitor totalnya pada rangkaian jika kapasitornya itu terdiri dari lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu. Nah, kalau di soal nomor 3 itu ada 6 kapasitor, di sini kemudian rangkaiannya itu disusun secara seri dan juga paralel gitu. Langkah pertamanya, tipsnya, kalau dari saya, kita selesaikan dulu yang seri. Oke, serinya sudah, kita lihat nih, rangkaiannya kan menjadi seperti ini ya. Ada paralel 1 dan paralel 2. Kemudian kita hitung. Nah, karena sudah kita hitung, sehingga di sini rangkaiannya untuk soal nomor 3 sudah seperti ini, endingnya sederhana nih. Ini yang kapasitor paralel 1 tadi, ya, atau kita boleh simbolkan sebagai kapasitor B, dan yang bagian bawah kapasitor paralel 2 ini, atau sama dengan kapasitor C, gitu ya. Nah, jadi sudah sederhana nih rangkaian kapasitornya. Halo, apakah suara saya terdengar? Mendengar. Oh, oh ya, terdengar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sekarang akhirnya rangkaian kita sudah sederhana ya, lebih sederhana. Itu yaitu kalau kita lihat di sini apa seri ya susunannya gitu seri. Berarti di sini kita hitung kapasitansi kapasitor totalnya atau kapasitor ekivalennya pada rangkaian tersebut. Karena endingnya akhirnya itu rangkaiannya sudah sederhana, yaitu susunan secara seri, berarti di sini 1 per kapasitansi kapasitor ekivalen sama dengan 1 per C paralel 1 ditambah 1 per C paralel 2, gitu. Kan tadi sudah kita cari ya, C paralel 1 itu 6 mikrofarad, dan C paralel 2 itu 6 mikrofarad. Oke, berarti di sini kita masukkan, bukan kita hitung ya, 1 per CEK atau ekivalen sama dengan 2 per 6 mikrofarad. Gitu. Berarti di sini kita kalikan silang ya, 2 kapasitansi ekivalen sama dengan 6 mikrofarad. Gitu. Jadi kapasitansi ekivalennya sama dengan 6 mikrofarad dibagi 2. Yaitu berapa? 3 mikrofarad atau 3 kali 10 pangkat minus 6 farad. Gitu. Ini nilai kapasitansi kapasitor totalnya untuk rangkaian soal nomor 3. Oke, kita coba lanjut dulu ya ke bagian yang B. Next. Bagian yang B itu yang ditanyakan adalah muatan yang disimpan oleh kapasitansi ekivalennya. Berarti di sini apa? Muatan total ya. Muatan ekivalen untuk seluruh rangkaian di soal nomor 3 itu. Karena muatan total berarti di sini kapasitansi kapasitor totalnya atau ekivalennya dikali potensial pada rangkaian tersebut gitu. Oke, di sini kita sudah cari ya kapasitansi totalnya di bagian A itu 3 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian dikali dengan potensialnya. Oke, di sini saya ada sedikit kesalahannya. Kalau kita lihat di soalnya, nah ini ya, rangkaiannya itu dihubungkan oleh baterai berapa besarnya? 20 volt. Nah, berarti di sini ada 20 volt ya. Nah, ini potensial total pada rangkaian gambar 2 atau soal nomor 3. Berarti di sini saya totalnya kita masukkan 20. Oke, 20 volt. Nah, kita kalikan dengan 3 berarti kita dapatkan muatan totalnya itu 6 kali 10 pangkat minus 5 Coulomb. Gitu.
Nah, ini bagian yang B. Jadi untuk soal nomor 3 ini saling berkesinambungan ya. Untuk bagian A, B, C, D, sampai H nanti ditanya. Jadi kita harus bisa tahu dulu yang A, baru bisa ngitung yang B, begitu pun harus bisa ngitung yang C, bisa ngitung yang D, gitu. Dan seterusnya. Oke, itu dulu untuk yang bagian A dan bagian B. Next, kita lanjut lagi ke bagian yang C. Oke, diperhatikan dulu ya di sini. Yang bagian C. Oh, sebelum ke sana, ini kan yang bagian nomor 2 ya. Nomor 2 tadi yang sudah kita bahas, dan nomor 3 bagian A dan B. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 3 bagian C. Bisa mengikuti nggak untuk penyelesaiannya dan pembahasannya? Masih bisa mengikuti untuk soal nomor 2 dan nomor 3 bagian A dan B? Masih, Kak. Ya, masih bisa ya. Silakan yang lain dijawab aja kalau memang bisa mengikuti, dijawab bisa gitu. Biar nanti kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, nanti ditanyakan aja. Gitu. Di sini kita belajar bareng-bareng ya, diskusi bareng-bareng gitu. Jangan nggak dijawab atau diem ya, karena waktu terus berjalan gitu. Terus biar nggak nunggu maksudnya, biar nggak nunggu kemudian saya kan nggak tahu nih, kalau kalian nggak jawab itu apakah sudah paham atau belum gitu. Oke, karena belum ada yang bertanya, kita lanjut lagi ke bagian yang nomor 3C ya. Nomor 3C itu yang ditanyakan adalah beda potensial yang melewati kapasitor C1 gitu. Nah, berarti di sini kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat, nah di sini kan ini ya gambarnya, gambar rangkaiannya. Jadi di sini kita mau cari potensial yang ada di C1 sini gitu. Coba saya pindahin dulu. Jadi perhatikan ya di sini biar nggak miss. Oke, step by stepnya. Nah ini kan rangkaian yang kita punya dari soal nomor 3. Ini potensialnya itu 20 volt. Nah, kita mau cari potensial yang ada di sini, P1. Oke, gitu. Nah, tadi kalau kita sudah uraikan ya secara sederhananya, rangkaian kita punya itu seperti ini. Cari ya endingnya tadi, akhirnya. Oke, nah ini tadi sebagai C kapasitor B ya, atau yang bawahnya kapasitor C. Atau sama dengan tadi kita C paralel 1 sama dengan C paralel 2. Gitu. Nah, kita fokusnya mau menghitung yang ini. Yang bagian yang ini, potensial pada kapasitor C1-nya. Gitu. Nah, berarti di sini rangkaian kita punya sederhananya kan ini ya. Nah, untuk mencari potensialnya gimana? Yaitu ingat ya tadi konsepnya adalah kalau rangkaiannya paralel, berarti potensialnya sama. Nah, berarti di sini potensialnya itu 10 volt, yang sebelah sini potensialnya itu 10 volt. Nah, ini berarti ini V-nya itu 10 volt, dan ini potensialnya sama dengan 10 volt gitu. Gitu ya, berarti di sini V1 ya, V1 per
V, V total pada rangkaian ini, gitu ya, sama dengan di sini kita karena mau kita cari yang C itu ya potensial pada C1. Nah, ini C1 kan ada di sini. Berarti dia ada di sini ya. C1 itu ada di bagian si kapasitor C. Berarti di sini C. Nah, kapasitor C dibagi dengan jumlah kapasitornya. Kapasitor B ditambah kapasitor C gitu. Oke. Nah, di sini kita mau cari potensial pada kapasitor 1, berarti V1 sama dengan ini kapasitor C dibagi kapasitor B ditambah kapasitor C dikali potensial totalnya. Potensial pada rangkaian 3. Nah, selanjutnya, oke, kita masukkan ya, kapasitor C-nya tadi sudah kita cari, berapa? 6 mikrofarad. Kemudian kapasitor B-nya juga sama, 6 mikrofarad. Nah, ini potensial dari total rangkaiannya ya, 20 volt. Ini 20 volt, di bawahnya juga 20 volt. Oke. Berarti 6 dibagi 6 tambah 6, 12 ya. Ini coret, berarti 6 per 12 berapa? 0,5 dikali 20 volt. Hasilnya potensial pada V1-nya sama dengan 10 volt gitu. Nah, tadi kan apa ya? Kayak kita tuh karena kita udah tahu loh konsepnya di sini karena endingnya ya kita tahu bahwa ini rangkaian apa namanya seri gitu ya, seri karena ini seri gitu ya, seri kemudian rangkaian totalnya adalah 20 volt, berarti untuk yang sini potensialnya sini 10 volt ya, yang paralel 1, untuk yang bawah C paralel 2 itu 10 volt gitu. Nah, ini kayak kemudian di C paralel 2 ya, ini kan karena paralel berarti potensialnya sama nih ini ya. Potensial pada paralel 1 itu kan sama dengan 10 volt gitu. 10 volt. Nah, di mana paralel 1 ini berarti ada si V C1 sama dengan eh, ini paralel 2 ya maksud saya. V potensial kapasitor 1 sama dengan potensial kapasitor C6. Berapa? 10 volt ya. Karena paralel berarti potensialnya sama gitu. Ini kayak pembuktian aja kalau dibuktikan secara perhitungan gitu. Tapi kalau kita udah tahu konsepnya, ya udah kita tahu bahwa di sini udah pasti 10 volt nilainya potensial pada kapasitor C1 gitu. Ini kayak kita buktikan lagi dengan perhitungan dan benar ya. Oke, kemudian next kita lanjut ke bagian B. Itu menghitung muatan pada kapasitor C1. Berarti di sini Q1 ya. Untuk menghitung muatan pada kapasitor 1 berarti kapasitansi kapasitor C1 dikali potensial V1-nya. Kapasitansi C1 berapa? 3 mikrofarad. Gitu. Dikali potensial V1-nya 10 volt. Oke, berarti di sini 3 kali 10 pangkat minus 6 ya. Farad dikali 10 volt itu 3 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Gitu. Untuk bagian B. Nah, selanjutnya ke bagian yang E. Yang bagian E itu beda potensial yang melewati kapasitor C2. Berarti kalau kita lihat di sini, kapasitor C2 ada di mana? Ada di sebelah sini ya. Nah, karena kita tahu konsepnya ya, sudah pasti di C2 ini juga 10 volt gitu potensialnya. Sekarang coba kita buktikan dengan perhitungan. Bisa juga dengan perhitungan yang seperti ini, boleh. Atau kita menggunakan perhitungan yang lain. Boleh. Seperti ini ya, karena tadi kan kita harus tahu nih, C2 itu ada di mana? Yaitu ada di bagian atas ya. Nah, di sini C2 kan ada di sini, berarti dia di ini C paralel 1 gitu. Nah, sekarang karena tadi secara sederhananya akhirnya untuk rangkaian nomor 3 ini itu kan dia seri ya susunannya. Oke, seri dari kapasitor paralel 1 dan kapasitor paralel 2 gitu. Nah, berarti potensialnya ya potensial pada rangkaian ini yaitu potensial sama dengan potensial kapasitor paralel 1 ditambah potensial paralel 2 gitu. Nah, kita mau cari potensial V2-nya di sini ya, yang ada di paralel kedua.
Oke. Oke, kalau enggak nanti kalian bingung ya. Tadi kita ya. Tadi kan si kapasitor C2-nya itu ada di sini ya. Di paralel 1 berarti ini sebagai V1 dan ini V2. Berarti V dari C paralel 1 ditambah potensial dari kapasitor paralel 2, V1 ditambah V2. Nah, atau eh, ini sebagai V2 ya. Ini V2 dan ini V1. Oke, boleh gitu juga. Jadi di sini V2-nya sama dengan V potensial total dikurang potensial di V1-nya yang di paralel 2 gitu. Sehingga kita dapatkan ya potensial totalnya berapa, 20 volt dikurang potensial satunya yang udah kita cari ya di bagian yang C 10 volt gitu. Sehingga kita dapatkan potensial V2-nya sama dengan 10 volt. Berarti ada di C paralel 1 ya. Karena C paralel 1 ini tadi ada apa? Ada C4, CA, dan C2 ya. Ada C4, kemudian ada CA dan C2. Nah, ini kan tadi paralel gitu. Kalau paralel berarti potensialnya sama. Berarti potensial pada paralel 1 sama dengan potensial di C4, sama dengan potensial di CA, sama dengan potensial di C2. Nah, itu berapa? 10 volt gitu. Kayak gitu ya. Kita buktikan dengan perhitungan. Nah, kalau kita sebenarnya udah tahu nih, udah paham konsepnya, tanpa menghitung kita udah tahu ya. Karena di sini rangkaian total potensialnya adalah 20 volt, dan akhirnya secara sederhana adalah seri, berarti di sini yang ini potensialnya 10 volt dan yang ini potensialnya 10 volt juga gitu. Oke, ini kita coba buktikan dengan perhitungan. Nah, selanjutnya karena yang bagian E ini adalah yang ditanya potensial yang melewati kapasitor C2, ya berarti yang ditanya oleh F berarti muatan yang ada di kapasitor C2 gitu. Berarti di sini muatan ya, muatan C2 itu sama dengan kapasitansi dari C2 dikali potensial C2-nya. Kita masukkan ya, C2-nya 2 mikrofarad dikali potensial C2-nya itu 10 volt gitu. Berapa? Jangan lupa dikonversi ya, biar setara. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 farad dikali 10 volt. Q2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 coulomb gitu. Ini untuk bagian F. Selanjutnya, yang bagian B. Nah, yang bagian B, menghitung potensial pada kapasitor C3. Nah, potensial berarti di sini ya. Di sini. Kita mau cari potensial yang ada di kapasitor C3-nya. Nah, kalau kita sudah paham konsepnya tadi ya, di sini kan yang bagian ini tadi kita sepakati sebagai kapasitor paralel 1. Dan yang bagian bawah itu kapasitor paralel 2. Tadi kita sudah mencari bahwa potensial pada paralel 1 atau potensial pada B, kapasitor B ini sama dengan 10 volt nilainya gitu. Nah, di sini karena rangkaiannya paralel ya. Paralel ada C4, ada C35, itu ada C2 gitu. Karena paralel berarti potensialnya sama. Potensial di kapasitor 4 itu sama dengan potensial 3 dan 5 sama dengan potensial kapasitor 2 itu sama dengan 10 volt gitu. Oke, kita sudah tahu. Berarti di sini kita tahu bahwa potensial pada kapasitor 3 dan 5 itu nilainya 10 volt. Nah, ini ya, ini tuh V-nya 10 volt. Nah, PR-nya kita mau cari potensial pada kapasitor C3-nya. Gimana? Yaitu potensial pada kapasitor 3 itu sama dengan 10 volt dibagi 2 ya. Karena di sini ada 2 kapasitor. Oke, berarti berapa? 5 volt, di sini 5 volt gitu. C5-nya, ini C3-nya 5 volt. Oke, kita sudah punya nih potensial pada kapasitor C3-nya itu 5 volt. Berarti yang ditanyakan untuk bagian H
Itu adalah muatannya. Muatan pada kapasitor C3. Berarti di sini muatan Q3 sama dengan kapasitansi dari C3 dikali potensial pada kapasitor 3 gitu ya. Kita masukkan kapasitansi C3-nya itu 4 mikrofarad atau 4 kali 10 pangkat minus 6 farad dan potensial C3-nya itu 5 volt. Jadi kita kalikan sehingga kita dapatkan muatan kapasitor C3-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5 kulom gitu. Ini untuk soal nomor 3. Itu ya udah kita bahas dan bareng-bareng silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3 dari bagian yang C ya, C sampai bagian H gitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau saya ganti pertanyaannya. Bisa mengikuti untuk pembahasan dari soal nomor 3. Bisa, Kak. Yang lain gimana? Kita tadi 1 orang. Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa, Kak. Lumayan, Kak. Tapi agak pusing. Bisa, Kak. Oke, lumayan. Jadi coba dipahami dulu ya. Nah, sebelum ke sana saya coba tanya dulu. Apakah saya menjelaskannya masih terlalu kecepatan atau temponya cukup, sedang, atau kelambatan? Aman, Kak. Aman Bisa ya? dimengerti. Jadi saya sudah baca beberapa sarannya gitu. Ada yang bilang saya menjelaskannya temponya kecepatan gitu. Jadi berusaha, ada yang berusaha masih memahami kalau kecepatan tuh, jadi saya berusaha, jadi kayak nggak maksimal ya ketika saya menjelaskannya kecepatan. Jadi saya berusaha untuk agak dikurangi tempo menjelaskannya supaya tidak kecepatan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ketika saya menerangkannya kecepatan temponya, kalian bisa kasih masukan aja, jangan cepat-cepat Kak gitu, karena saya masih memahami gitu step by step untuk penyelesaiannya gitu ya. Jadi di sini kalian harus paham dulu nih konsepnya, harus matang dulu konsepnya. Kalau udah ada matang konsepnya, ketika kita mau mengerjakan kasus apapun ya, angkanya mau berapapun, kemudian materi konsepnya masih sama, tapi mau ganti soalnya pun gimana pun kalau kita paham konsepnya, kita bisa ngerjainnya gitu. Jadi matangin dulu konsepnya, pahami dulu konsepnya gitu. Jadi biar dapat feeling untuk bisa mengerjakannya gitu. Oke. Dan yang satu lagi, jangan dianggap beban ya untuk kita belajar gitu. Enjoy belajarnya supaya apa ya, relax dan maksimal ketika menerimanya gitu. Oke, kalau belum ada lagi yang ingin disampaikan, jadi coba kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 di sini kita perhatikan ya, soalnya ada 2 buah kapasitor C1 dan C2, di mana C1 itu 18 mikrofarad dan C2 itu 36 mikrofarad. Dihubungkan secara seri gitu ya. Dan dihubungkan dengan baterai memiliki tegangan 12 volt. Jadi untuk soal nomor 4 ini nggak ada nih gambar rangkaiannya. Jadi cuma dia bilang dihubungkan secara seri. Ini masih mudah ya, karena cuma 2 kapasitornya gitu. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu, diketahui kapasitansi C1 itu 18 mikrofarad dan kapasitansi C2-nya itu 36 mikrofarad gitu. Oke. Nah, di sini ada 4 ya yang ditanyakan. Jadi coba kita bahas satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Saya rasa untuk yang bagian A ini sangat mudah gitu ya, karena yang ditanya kapasitansi ekuivalennya. Ekuivalen, jadi kapasitansi kapasitor totalnya. Di soal nomor 4 ini cuma 2 lagi kapasitornya.
dan dihubungkan secara seri. Gitu. Berarti sudah tinggal kita hitung aja ya. Yang bagian A, ini kapasitansi ekivalen totalnya berarti 1 per kapasitor ekivalen atau totalnya sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 gitu. Dan kita masukkan C1-nya 18 mikrofarad dan C2-nya 36 mikrofarad. Nah, berarti di sini kita dapatkan ya 1 per kapasitansi ekivalen sama dengan 3 per 36 mikrofarad. Jadi kita kalikan silang, sehingga kita dapatkan kapasitansi ekivalennya sebesar 12 kali 10 pangkat minus 6 farad. Gitu. Saya rasa perhitungan ini sudah pernah kita interaksi perhitungan ini di SMA gitu. Jadi saya rasa kalian bisa ya perhitungan ini. Nah, jadi kayak yang tadi yang saya kasih tahu, kalian harus menghitung sendiri gitu, biar tahu kendalanya ketika menghitung tuh mulai agak jedanya tuh di mana gitu. Ini udah bagian A yang mudah banget gitu. Kemudian yang bagian B, besar energi yang tersimpan pada ekivalen kapasitor, pada kapasitor totalnya. Berarti di sini menghitung energi dalam totalnya ya pada rangkaian soal nomor 4. Nah, untuk menghitung energi dalam gimana? Yaitu setengah dikali kapasitansi kapasitor, ya karena ekivalen berarti di sini kapasitansi ekivalen total, kemudian dikali potensialnya kuadrat. Ya. Kita masukkan setengah dikali kapasitor ekivalennya yang sudah kita cari ya di bagian A tadi, 12 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian dikali potensialnya itu 12 volt. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, 12 kuadrat itu 144 dikali ini ya 12 dibagi setengah 12 dikali setengah itu 6. Sehingga kita dapatkan energi yang tersimpan itu sebesar 8,64 kali 10 pangkat minus 4 joule gitu. Oke. Nah, ini ya untuk persamaan energi dalam yaitu setengah dikali kapasitansi kapasitor dikali potensialnya. Nah, selanjutnya kita yang bagian C. Yang bagian C diperhatikan ya di sini. Saya coba uraikan. Besar energi yang tersimpan. Besar energi yang tersimpan. Pada setiap kapasitor. Oke. Tadi di sini kapasitornya ada berapa? Ada 2 ya, C1 dan C2. Berarti kita mau menghitung energi yang tersimpan pada kapasitor C1 dan juga energi yang tersimpan pada kapasitor C2 gitu. Itu ya. Nah, berarti tadi dari soal nomor 4 ada informasinya bahwa rangkaian tersebut disusun secara seri gitu ya. Secara seri berarti di sini kalau secara seri itu muatan seri itu sama ya. Kalau susunan secara seri berarti muatannya sama, bahwa muatan Q1 itu sama dengan muatan Q2 gitu. Oke, kalau dia disusun secara seri. Nah, berarti kita cari dulu nih muatannya ya. Jadi muatan. Jadi kan tadi kita tahu ya bahwa kapasitansi itu sama dengan kapasitor sama dengan muatan dibagi potensial. Berarti di sini muatan sama dengan kapasitansi kapasitor dikali potensialnya. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari muatan totalnya ya, atau muatan ekivalennya. Muatan ekivalen berarti sama dengan kapasitansi kapasitor ekivalen dikali potensialnya. Oke, kapasitansi kapasitor ekivalennya sudah kita cari di bagian A tadi ya, di bagian A tadi. Berapa?
yaitu kita lihat ya, kita lihat lagi. Oh iya, 12 mikrofarad ya. 12 mikrofarad. Berarti di sini kita masukkan kapasitas ekuivalennya 12 mikrofarad. Kemudian potensialnya itu berapa? 12 volt ya. 12 volt. 12 volt. Oke. Ini berarti 144 mikrocoulomb muatan totalnya. Nah, berarti di sini ini kan muatannya seri sama dengan muatan pada kapasitor C1 sama dengan muatan pada kapasitor C2 itu 144 mikrocoulomb gitu. Oke, next ya. Sekarang kita mau cari energi yang tersimpan di setiap kapasitor. Di setiap kapasitor. Berarti di sini kita cari dulu energi yang tersimpan pada kapasitor 1. Nah, menggunakan persamaan apa? Yaitu bisa juga dengan ini ya, setengah dikali muatannya kuadrat ya, dibagi dengan kapasitansi kapasitornya. Gitu. C1 berarti. Oke, kita masukkan setengah. Muatannya berapa? Muatannya itu 144 ya. Mikrocoulomb kuadrat dibagi muatan C1 ini berapa? 18 mikrofarad. Ya, nanti kalian hitung ya. Berapa untuk yang U2-nya, energi yang tersimpan pada kapasitor C2 berarti sama dengan setengah dikali muatannya yang kedua kuadrat dibagi kapasitansi kapasitor